selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back in Indang Kimia Channel with me, Indar Noverniati. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bab berikutnya ya, dengan judul asam basa. Kompetensi dasar yang akan kita capai dengan mempelajari asam basa. Yang pertama yaitu kompetensi 3.8 mengevaluasi sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan. Jadi kita akan tahu nanti tentang apa itu asam basa dan tentang pH-nya. Kemudian kompetensi dasar 4.8 yaitu menyajikan tabel hasil percobaan asam basa dengan menggunakan indikator universal, kertas lakmus, dan indikator alam. Jadi nanti kita akan bisa menentukan ini tergolong asam atau basa dengan indikator-indikator. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari yang A yaitu definisi asam basa. Jadi biar kita lebih memahami apa itu asam, apa itu basa. Oke, sesuai dengan teorinya, asam basa itu dibedakan menjadi 3, yaitu sebenarnya ada banyak ya, cuma di sini ada 3 yang akan kita bahas. Lebih tepatnya di SMK nanti kita hanya akan membahas 2 saja, Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Oke, untuk teori yang pertama yaitu teori Arrhenius. Teori Arrhenius ini mengatakan bahwa asam atau basa itu nanti ada ion H+ dan ion OH-nya. Jadi ini kata kunci asam basa menurut teori Arrhenius yaitu ada unsur ion H+ dan ion OH-. Sementara menurut Bronsted-Lowry definisi asam basa ini lebih dikaitkan tentang donor proton. Jadi kalau donor proton dan tentunya kebalikannya yaitu akseptor proton. Sementara itu, konsep basa menurut Lewis didasarkan pada elektron, baik akseptor maupun donor elektron. Akseptor penerima ya, jadi ini Lewis ini lebih kaitannya dengan serah terima elektron. Kalau Bronsted-Lowry serah terima atau kekurangan atau kelebihan dari si proton. Oke, yang kita bahas yang pertama yaitu Arrhenius. Tadi Arrhenius kata kuncinya yaitu ada unsur ion H+ dan ion OH-. Kita tuliskan di sini bahwa asam menurut Arrhenius dinyatakan sebagai suatu senyawa apabila dalam air akan terurai. Terurainya itu akan menghasilkan ion H+. Nah ini ya, jadi asam itu ada unsur ion H+. Contohnya HCl. Tahu ya HCl? Iya betul, asam klorida, asam yang ada dalam lambung. Kalau terurai, HCl ini akan menjadi ion H+ dan Cl-. Ingat di sini ada H+, oh berarti ini asam. Kemudian yang kedua CH3COH. Tahu dong CH3COH yaitu asam cuka. Kalau terion akan menjadi CH3CO- dan H+. Sementara menurut basa yaitu senyawa apabila dilarutkan dalam air dia akan terurai dan akan menghasilkan ion OH-. Contohnya apa? Yaitu KOH, kalium hidroksida. Kalau terion akan menjadi K+ dan OH-. Ada unsur OH-, oh berarti menunjukkan basa. Contoh lainnya adalah NaOH, yaitu kalau dalam air akan terion menjadi Na+ dan OH-. Bagaimana sih cara memisahkan? Tinggal dipisahkan saja. Gampang ya. Contoh lagi, misalnya nih ada CaOH 2 kali. Kira-kira jadi apa nih? Tinggal dilihat unsurnya, yaitu unsur Ca dan unsur apa ini? OH. OH selalu min. Berapa banyaknya OH? Kita lihat yang di dalam kurung ada 2, berarti banyaknya OH 2. Ionnya Ca yaitu tinggal disamakan. Kalau tadi minnya ada 2, berarti ini 2 positif. Gampang bukan? Oke, setelah melihat penjelasan saya di menit-menit sebelum ini tadi, sekarang coba kita lihat tugas pertama. Tugas pertama kalian harus siapkan kertas dan tulis persis seperti yang ada di layar dan dikerjakan. Sebelumnya saya kasih contoh dulu.
Di sini saya tuliskan beberapa asam basa dan kalian akan menuliskan reaksi ionisasi serta menyebutkan namanya dan juga kegunaan. Ambil contoh ya, tadi di awal kita sudah memberi contoh HCl. HCl itu namanya asam klorida. Kalau terion jadi apa tadi? HCl menjadi H+ dan Cl-. Kemudian kegunaannya HCl itu untuk apa? HCl itu asam yang ada di dalam lambung ya. Asam lambung ini gunanya untuk memudahkan pencernaan makanan. Nah, jadi karena adanya asam dalam lambung, makanan yang kita makan akan lebih mudah dicerna. Nah, sekarang contoh lain adalah bukan contoh ya, tugas. Nah, ini HCN. HCN saya beri contoh dulu nih. HCN nama asamnya adalah H itu asam, CN itu sianida. Berarti namanya tinggal asam sianida. Kemudian kalau terion terurai menjadi HCl menjadi H+ dan Cn-. Selalu ada unsur H+ dikeluarkan dulu. Di sini ada kata valensi. Apa itu valensi? Valensi itu sebenarnya ini adalah muatan. Kalian bisa melihat dari apa ya? Biar gampang melihatnya, valensi ini dari banyaknya H+. Nah, H+-nya ada berapa nih? Ada 1. Oh, berarti valensinya 1. Kegunaan HCN untuk apa? Nah, ini adalah tugasmu nanti. Silahkan kalian mencari, browsing juga boleh, dibaca kembali buku paket yang ada yang kalian pinjam dari perpustakaan. Oke, next yang kedua, H2S. Namanya adalah asam sulfida. Kalau terurai akan menjadi, nah ini contohnya H2S. Kita lihat hanya ada berapa? Ada 2. Oh, berarti keluarkan dulu. H itu dikeluarkan selalu menjadi H+. Berapa banyaknya H+? 2, tinggal dituliskan 2H+. Dan S-nya ada berapa? Berarti muatannya S ini adalah 2+, berarti 2-. Valensinya berapa? Valensinya ada 2, tinggal dilihat 2. Nah, dan seterusnya. Di sini saya tuliskan, saya telah memberikan nama asam sulfat. Nah, tugas kalian adalah mencari bagaimana rumus asam sulfat. Silahkan dicari. Bagaimanakah reaksi ionisasinya? Akan saya beri bocoran bahwa valensi dari asam sulfat itu adalah 2. Nanti kalian cocokkan ya di sini apakah sama. Kegunaannya untuk apa? Bisa kalian browsing lagi. Dan seterusnya ini ada banyak. Untuk asam sendiri ada H3PO3, HF, HBr. Nah, untuk basa, contohnya basa adalah di sini BaOH 2 kali, barium hidroksida. Setiap ada OH nanti akan dibaca hidroksida. Ba ini tinggal namanya ya, barium. Kalian tahu nama ini dari mana? Bisa dilihat di tabel SPO. Bagaimana mengionkannya? Sama seperti tadi, BaOH 2 kali. Langkah pertama keluarkan OH dulu. OH- dikeluarkan. Berapa banyaknya OH? Ada 2, tinggal dituliskan 2 OH-. Terus unsur yang lainnya apa? Berarti Ba. Berarti Ba muatannya berapa? 2- menjadi 2+. Ba 2+ dan 2 OH-. Oke, untuk asam untuk yang basa, contoh ya, BaOH 2 kali, barium hidroksida menjadi BaOH 2 kali, menjadi terion menjadi Ba2+ dan 2 OH-. Valensinya adalah sama, yaitu banyaknya ion OH, berarti 2. Kegunaannya untuk apa? Nah, kalian nanti bisa browsing atau mencari di buku dan sebagainya. Oke, ini sebagai tugas pertama. Bagaimana untuk mengetahui bahwa bagaimana cara saya mengetahui bahwa oh kalian sudah paham. Nah, apa yang kalian kerjakan ini jangan lupa untuk selalu kalian upload di GC. Nanti akan saya beri tempat untuk pengirimannya. Oke, saya tunggu ya hasil pekerjaanmu. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain.